berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Katakan Yesus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hadiri, jangan jalan. Katakan Yesus, Yesus, Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Orang lain Tuhan, orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus. Pada sore hari ini Tuhan, kami datang kembali di tempat ini, membawa setiap pujian dan penyembahan kami hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kau berkati setiap kami ya Tuhan. Urapan-Mu yang selalu nyata bagi setiap kami pagi pada sore hari ini ya Tuhan Yesus. Hadirat-Mu memenuhi ruangan ini ya Tuhan. Kuasa Allah turut bekerja atas di tempat ini ya Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan, kami naikkan setiap doa, pujian dan penyembahan kami bagi-Mu ya Tuhan Yesus. Masuklah ke dalam hati kami, lawakan-Mu Tuhan. Haleluya. Shalarabayarabayarabu, shalarabayarabayarabaya sende. Dari tempat ini kami menaikkan doa kami, pujian kami, hormat kami hanya bagi-Mu ya Tuhan. Terimalah setiap pengagungan yang kami naikkan, yang kami alaskan di dalam nama-Mu Tuhan. Shalabayarabayarabayarasik. Hadirat-Mu nyata bagi setiap kami Tuhan. Turunlah urapan-Mu atas hidup kami. Kuasa Allah turut bekerja pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mau menaikkan pujian sorak-sorai kami hanya bagi-Mu. Yang siap memuji Tuhan bersama-sama dengan saya, kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Lebih meriah lagi Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, shalom. Apa kabarnya pada sore hari ini? Luar biasa, amin. Luar biasa, amin. Saya rindu sebelum kita mau memuji Tuhan, salam samping kanan kiri muka belakang, cari 5 orang, katakan halo, selamat sore, selamat menikmati hadirat Tuhan. Haleluya. Seberapa banyak yang percaya bahwa sore hari ini, bahwa hari ini adalah hari yang terbaik? Yang sepakat sama saya kasih tepuk tangannya. Lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangannya terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Mari angkat tangannya bersama-sama, katakan
akan kupikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Semuanya tepuk tangan semuanya, yuk. Ku mau senantiasa bersyukur segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Come on. Ku mau hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Mari bersama-sama dari awal. Hidupku ada di tanganmu, kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuh kami ya Tuhan, walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Rohmu yang memberi yuk angkat tangannya bersama-sama tinggi dengan saya, katakan, come on. Akan kupikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Mari semuanya, come on. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Mari sama-sama kata, akan kupikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan. Yuk sekali lagi katakan, akan kupikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan. Sekali lagi, come on, akan kupikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Semua, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari lebih lagi. Yuk katakan, ku mau bersyukur, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersyukur,
Sebelum kita memuji Tuhan, saya ingin bertanya, adakah Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini? Kalau ada, lambaikan tangannya. Haleluya. Semua adalah jemaat yang setia, amin. Seberapa banyak yang percaya bahwa Tuhan Yesus kita sungguh baik? Kasih tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Sore hari ini kami berkata, Tuhan Yesus kami sungguh baik. Haleluya. Bukti karyamu nyata, dari hari ke hari. Katakan, besar cintamu ya Tuhan, besar cintamu nyata, dari generasi ke generasi, dari generasi ke generasi. Mari angkat tangannya bersama-sama Bapak Ibu, katakan, Kau angkat sakitku, amin. Kau angkat beban. Yuk jemaat kami Sutomo, katakan, Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Yuk jempolnya. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Mari bersama-sama dari awal katakan, bukti karyamu nyata, dari hari ke hari, dari hari ke hari. Besar cintamu nyata bagi setiap kami ya Tuhan. Besar cintamu nyata, dari generasi, dari generasi ke generasi. Mari angkat tangannya Bapak Ibu Saudara semuanya, katakan, Kau angkat sakitku, Kau angkat beban hidup kami sore ini. Kau angkat beban hidup. Yo lompat, 1, 2. Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat. Katakan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Amin. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat. Saya rindu Bapak Ibu Saudara semuanya, come on. Tuhan sungguh baik. Jempolnya boleh naikkan, come on. Sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, Mari lebih lagi, come on. 1, 2. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik,
Sebelum duduk, salam sampai kanan kiri, katakan Tuhan Yesus kita baik. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Kita siapkan hati kita pada sore hari ini Bapak Ibu. Pada sore hari ini Tuhan, kami datang di tempat ini membawa penyembahan kami bagimu Tuhan. Fajar pagi ku bertelur di dalam doaku, nikmati hadiratmu saat ku menyembahmu. Indah dan kudus hadiratmu, damai mengalir penuh di jiwaku. Amin Tuhan. Kau beriku kekuatan, membarui hatiku saat ku menyembahmu. Ku nyanyi, sana ku sembah Tuhan, ku sembah Kau, ku kasih Kau Yesus, ku sembah Tuhan, ku sembah Kau. Saya rindu yang nyanyikan pujian ini dari awal, wanita saja. Mari yang wanita.
bersama dengan saya, katakan ku nyanyi, ku nyanyi, sana ku sembah Tuhan, ku sembah Kau, ku kasihi Kau Yesus, ku sembah Tuhan, ku sembah Kau, ku nyanyi hosana, Tuhan, ku sembah Kau, kami kasih Kau Yesus, Kau Yesus, ku sembah Tuhan, ku sembah Kau. Sana kami sembah Tuhan, ku sembah Tuhan, ku sembah Kau, kami kasih Kau Yesus, Kau Yesus, ku sembah Tuhan, ku sembah Kau. Mari lebih lagi dengan saya, ku nyanyi, ku nyanyi, sana kami sembah Tuhan, ku sembah Tuhan, ku sembah Kau, kami kasihi Kau Yesus, ku sembah Tuhan, ku sembah Kau. Mari dengan satu suara nyanyikan pujian ini, ku nyanyi, kami sembah Kau Tuhan sebagai Raja kami. Tuhan, ku sembah Kau, kami kasih Kau Tuhan, Kau Yesus, ku sembah Tuhan, ku sembah Kau. Mari sekali lagi katakan, come on. Ku
Kami kasihi Kau Tuhan. Ku kasih Kau Yesus. Ku sembah Tuhan, ku sembah Kau. Mari kita sembah Dia. Oh, rapatakaya rabal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 a. Iya rabaya rabal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 a. Siala bala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 . Pada sore hari ini Tuhan, kami para umat-Mu merendahkan diri kami, menyembah-Mu Tuhan sebagai Raja kami. Ya Rabaya Rabaya Siki Rabaya Se, Ya Rabaya Rabaya Rabo, Ya Rabaya Rabaya Se. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalabaya rabaya so, ya rabaya 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 rabo. Haleluya, haleluya. Oh, rabatakaya laba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 lab
Haleluya, 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 haleluya. Shalabaya rabaya rabaya si, yalabaya rabaya rabaya sando. Haleluya, haleluya. Curahkan Roh Kudus-Mu di tempat ini. Api Kudus-Mu membakar setiap jiwa kami ya Tuhan. Shalabalabaya labaya labaya so. Haleluya, haleluya. Hadirat-Mu, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. Haleluya. Haleluya. Holy Spirit, Holy Spirit. Oh ya bala 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 bala. Iya bala 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 bala. Iya bala 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 bala. Hadirat-Mu, hadirat-Mu penuhi kami.
Curahkan api kudus-Mu di tempat ini ya Tuhan, membakar hati kami dan jiwa kami. Haleluya. Holy Spirit, Holy Spirit. Sore hari ini kami Tuhan mengangkat tangan kami. Betapa kami mencintai-Mu Tuhan. Selidiki hati kami ya Tuhan. Oh, ditinggikan Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dimuliakan Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa, yang bertata, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara, dengan satu suara, come on, nyanyikan, sing with me. Ya, ditinggikan Yesus Tuhan, Kau Rajaku
is our God. How great, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. We say, name above all names. Hallelujah. Name above all names. You are worthy of our praise. My heart will sing how great is our God. Umatmu mengerti hati Tuhan sore hari ini. Kan kami katakan, name above all names. You are worthy of all praise. My heart will sing how great is our God. Dan semua tangan terangkat katakan, how great is our God. Yes Lord, we praise you, we magnify you. Hanya kami tinggikan di tempat ini. Terpujalah Allah di tempat ini. Di atas hati kami Tuhan Engkau bertahta. Mari sekali lagi kita katakan, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. And all will see, and all will see how great is our God. And all will see, and all will see how great is our God. Name above all names. Segala lutut bertelut, semua lidah akan mengaku, Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan, kami rindu hari di mana bangsa kami akan melihat dan mengakui Engkaulah Tuhan, Engkau Raja, Engkau Maha Mulia, Engkau pengasih umat manusia dengan kasih yang sejati. Kami berdoa harinya tiba, banyak mata di bumi Indonesia ini akan melihat pengorbanan-Mu yang mulia. Engkau bukti kasih Allah, Kau mati dan bangkit bagi kami, dan Kau berikan Roh Kudus bagi kami untuk menjadikan kami hal yang belum pernah kami bayangkan sebelumnya, yaitu menjadi anak Allah. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat special favor-Mu yang Kau tunjukkan pada kami pada sore hari ini. Hari di mana kami secara perdana mengadakan sekali lagi ibadah sore. Perkenanan-Mu nyata di tengah-tengah kami ya Tuhan pada sore hari ini. Dan doa kami kiranya terus menerus perkenanan-Mu tertuju pada kami di tempat ini. Sehingga Tuhan, ketika Engkau ditinggikan di tempat ini, banyak jiwa-jiwa akan datang
dipulihkan di tempat ini. Terima kasih buat segala berkat-Mu. Terima kasih buat para pengerja. Terima kasih buat jiwa-jiwa yang memiliki hati untuk Tuhan Yesus. Terima kasih buat hati yang telah mengenal akan Tuhan Yesus. Dan di tempat ini kami selalu puji, sembah tinggikan nama-Mu. Sekiranya pun kami ada salah, Engkau mengoreksi kami. Anugerah-Mu terus berlaku bagi kami. Engkau pulihkan kami. Engkau bawa kami bangkit naik lebih tinggi lagi. Terpuji nama-Mu Tuhan, dan sore hari ini kami siap menyambut kebenaran firman Allah. Dan untuk itu Roh Kudus, kami perlu Engkau, kami undang Engkau sekali lagi. Kami mohonkan Engkau campur tangan, mengurapi setiap umat-Mu, dan juga mengurapi pemberita firman. Ini doa kami. Terpujilah Allah, hanya nama-Mu yang layak ditinggikan, dimuliakan selama-lamanya. Glory, haleluya. Yang siap sambut firman Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Amin. Shalom ibu bapak sekalian. Apakah ada semangat di tempat ini pada sore hari ini? Haleluya. Saya percaya saudara, ketika kita mengadakan, mengeksekusi rencana yang sudah kita gumulkan, doakan untuk mengadakan ibadah sore hari ini, benar-benar Tuhan secara tidak diduga menyambutnya dengan baik. Amin saudara. Dan bukan kebetulan hari ini hati kita sepertinya sepakat mengalir dan mengalir dalam pujian penyembahan. Dan ketika itulah Allah mencurahkan kemuliaan atas kita. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Nah, mari kita merenungkan firman Tuhan untuk bulan ini. Di tengah-tengah tema gereja kita yang membahas koneksi ilahi, dan bahwa itu membawa kita ke dalam hubungan yang mulia. Maka gereja kita sejak minggu lalu merenungkan bahwa hubungan yang mulia antara satu manusia dengan yang lain itu hanya bisa dicapai jika Tuhan terlebih dahulu membentuk kita menjadi pribadi yang mulia. Nah, saudara yang kasih, secara khusus hari ini kita melihat satu sisi daripada pribadi yang mulia, yaitu pribadi yang bertanggung jawab. Berapa orang di sini adalah pribadi-pribadi yang bertanggung jawab? Boleh lambaikan tangan, haleluya. Nah saudara, kita mulai daripada satu ayat yang mungkin agak sedikit membuat kita kepikiran kenapa Tuhan begitu serius dengan apa yang dinyatakan dalam ayat ini. Matius 5 ayat 22, di situ dikatakan demikian. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Masa hanya ngomongkan orang jahil aja langsung saudara begitu ekstrimnya konsekuensinya. Nah saudara, coba kita perhatikan sore hari ini. Jahil di sini bukan seperti yang sering kita dengar, jahil kali kamu, suka ngerjain orang, atau yang gak penting-penting dikerjakan, sibuk. Tapi jahil di sini saudara maksudnya adalah tak berguna. Jadi ketika kita katakan orang, kamu dasar orang tak berguna, saudara, kenapa Allah begitu marah menanggapi statement yang seperti itu? Saudara, hari ini kita coba jawab, karena apa saudara? Karena di mata Allah tidak ada orang yang tidak berguna. Sebab di mata Allah Dia telah bentuk, rancangkan dan jadikan semua pribadi dan semua kita itu berguna adanya. Oleh karena itu ketika kita mengatakan seorang gak berguna, sama saja kita sedang mencaci maki Allah sendiri yang telah menciptakan setiap manusia sesuai gambarnya. Berapa orang yang mengerti? Yang mengerti katakan amin, berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Nah, saudara, kita lanjutkan. Dan oleh karena itu, oleh karena Tuhan telah taruh di dalam hati manusia makna, maka sejak dari kecilnya manusia itu sibuk mencari makna itu apa. Dan terlalu sering manusia kemudian terjebak mencari makna hidup yang semu. Apa yang terjadi di dalam kisah di mana Tuhan Yesus berjumpa dengan seorang wanita Samaria
yang tercatat dalam Yohanes 4. Maka di situ Tuhan Yesus sempat berbincang-bincang dengan dia. Lalu Tuhan Yesus menemukan bahwa wanita itu telah sekian kalinya hidup bersama dengan pria yang berbeda. Dan saudara, dalam hal itu Tuhan Yesus tidak kemudian menjudge wanita itu, tapi memberikan satu solusi di mana wanita itu dipulihkan. Dan ini yang dia katakan dalam Yohanes 4 ayat 13. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Saudara dikasih Tuhan, dengarkan baik, sangat sederhana. Kalau Anda mencari makna hidup yang bukan makna hidup daripada Tuhan, Anda tidak akan pernah puas. Anda akan merasa, kok aku gak puas-puas juga. Makanya saudara, ada orang yang jatuh dalam ikatan, yaitu mabuk-mabukan. Orang yang alkoholik itu saudara, dia sudah sangat terganggu dengan kecanduannya itu. Dia tahu rumah tangga sudah hancur, tapi langkah kakinya gak bisa dia hentikan menuju ke toko minuman. Dan ketika dia ambil botol itu, segera saudara, dia memiliki impian, dia memiliki harapan agar ketika dia minum itu, maka sesuatu itu mengendalikan dirinya. Dan kemudian saat dia terkendali itu, dia merasa ini yang ku cari. Tapi ketika efek daripada minuman itu hilang, dia kembali ke titik nol. Bahkan bukan nol lagi, sudah mencapai titik minus. Karena apa? Semakin dia minum, semakin bertambah kerusakan dalam hidupnya. Saudara, ada orang yang kecanduan judi. Sampai saudara kita mendengar, dia habiskan uang, lalu kemudian dia masih mau lanjut lagi, dia pinjam uang, dia habiskan uang yang dia pinjam, dia mau lanjut lagi, dia jual aset, sampai asetnya habis, dia tidak juga mau berhenti judi. Karena apa? Ada sesuatu yang mengikat diri dia, yang dia pikir inilah yang akan memberi arti hidupku. Tapi ketika dia terjebak dengan itu, justru arti hidup itu hanya seolah-olah dia rasakan alami sesaat. Setelah itu yang dia alami adalah kehampaan yang semakin dalam. Yang mengerti katakan amin. Saudara yang kasih Tuhan, ada penelitian tahun 1986 saudara ya, yang mana hasil temuan penelitian ini adalah bahwa orang mencari makna hidupnya melalui kekuasaan. Makanya saudara, kita nggak heran orang itu dengan apapun dia perjuangkan agar dia memperoleh kekuasaan. Dan untuk memperoleh kekuasaan, ini yang dia lakukan, dia mengendalikan orang. Dia mendominasi orang. Kemudian dia meninggikan diri atas orang. Jadi saudara, mulai sekarang saudara mengerti, kalau Anda ketemu dengan orang seperti ini, saudara bisa kasihan nengok dia. Amin saudara. Saudara bisa katakan kasihan juga ya. Katakan kiri kanan kasihan juga ya. Anda bayangkan, ternyata dia begitu karena dia mencari makna hidup. Dia sombong meninggikan diri. Setiap kali kita berpapasan dengan dia, kita pun saudara gak siap melihat ekspresi dia. Karena apa? Dia akan selalu tinggikan dirinya atas saudara. Tapi mulai sekarang saudara akan bisa mengatakan, kasihan deh lo. Haleluya. Kasihan kau. Dan ketika Anda kasihan, doakanlah dia. Yang setuju katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Nah, kita pun bertemu di pinggir jalan, anak-anak yang pang. Saudara, cobalah saudara ngomong sama mereka. Dek, kamu ngapain seperti itu? Dia sudah gak nyambung lagi saudara dengan pertanyaan seperti itu. Karena saudara, dia sudah tercebur dalam makna hidupnya seperti itu. Itulah yang menjadi bermakna bagi dia. Dan menurut penelitian tahun 79, ini adalah tipe orang yang mencari makna hidup dalam identitas. Dia cari orang di mana dia bisa cocok. Kemudian ketika dia diterima di situ, dia merasa hidupku bermakna di sini. Padahal hidupnya sudah di bawah normal. Itulah yang sering disebut dengan subnormal. Dan mereka menciptakan normal baru di situ.
Ada pula saudara yang kemudian mencari makna hidup dengan apa? Dengan membenarkan diri. Bagaimana cara orang membenarkan diri? Cara orang membenarkan diri adalah dengan mencari-cari kesalahan orang lain. Itu saudara ya. Kalau Anda hari-hari ini ketemu di sosial media, nggak habis-habisnya dia temukan kesalahan Bapak mantan Presiden Jokowi. Nah inilah orangnya saudara ya. Bahkan sampai nafasnya yang terakhir mungkin dia akan tetap cari. Ketika mulai dibuktikan itu tidak benar, dia tidak berhenti sampai dia cari lagi. Nah ini. Kalau nggak bapaknya, anaknya, nggak habis-habisnya saudara. Apa yang dikatakan Alkitab tentang itu? Matius 7:3 dan 5. Perhatikan saudara ya, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Saudara, mari jangan kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Bandingkanlah dirimu dengan siapa? Dengan dirimu kemarin. Apakah lebih baik atau tidak? Yang mau berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Siapa di sini kira-kira kau merasa dirimu sudah lebih baik dari setahun yang lalu? Boleh lambaikan tangan? Atau sama aja? Aduh saudara, mudah-mudahan seluruh daripada pengerja Jemaat GBI Tomotor hidupnya semakin baik semakin hari. Amin. Yes, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Saudara, mari kita masuk lebih khusus lagi, lebih spesifik tentang makna hidup. Ini saudara yang Tuhan katakan dalam Yeremia 1:5. Yeremia 1:5. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Mungkin manusia mengatakan, masa iya? Gimana sih? Apakah berarti saya sudah ada sebelum saya lahir? Coba saudara, satu lagi, Efesus 1:4. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Wah, ini lebih mundur lagi ke belakang. Apakah saya sudah ada? Sehingga saya seperti inkarnasi, bukan reinkarnasi saudara ya. Re artinya ulang, ini inkarnasi. Kita dulu sudah ada di alam awang-awang sana, kemudian mengambil tubuh sebagai manusia, karnasi. Tidak demikian saudara ya. Kita dulu belum ada, tapi Tuhan sudah punya konsep tentang siapa diri kita sebelum dunia ini dijadikan. Bukankah Tuhan itu luar biasa? Saudara yang mengerti, ayo katakan Tuhan itu memang luar biasa. Dia sudah punya konsep sebelum kita lahir, sebelum dunia dijadikan, persis tentang diri kita ini siapa. Masalahnya, bagaimana kita bisa mencapainya? Bagaimana kita bisa mencapai konsep yang sudah matang dirancangkan Tuhan? Dia gambar, dia detailkan semua. Tapi ketika kita ada di dunia ini, kita masih mencarinya. Dan mari kita perhatikan sekarang bagaimana kita bisa mencapai apa yang Tuhan rancangkan itu. Saudara yang kasih Tuhan, kita melihat di sini ada dua tokoh Alkitab. Mana yang duluan saudara? Musa atau Yusuf? Mundur lagi. Musa atau Yusuf? Slide sebelumnya. Mana yang duluan kira-kira saudara ya? Yusuf itu sebelum orang Israel ke Mesir. Ya saudara ya. Musa itu mengeluarkan Israel dari Mesir. Berarti Yusuf ini nenek moyangnya Musa. Nah saudara yang kasih Tuhan, mereka ini kita kenal sebagai tokoh-tokoh yang wow, fantastis. Begitu hebatnya Tuhan lakukan dalam hidup mereka. Tapi mereka ini saudara adalah pribadi-pribadi yang juga seperti saudara dan saya pernah krisis dalam hidupnya. Saudara, kalau saudara ingat Musa,
Maka dia ketika semakin dewasa, walaupun saudara dia itu lebih banyak di kalangan istana, kalau di keraton Darah Biru, orang-orang yang kemudian elit, satu ketika hatinya timbul untuk ngebelain bangsanya sendiri. Karena saudara dia melihat suatu peluang. Loh, aku kan punya sumber daya, resource. Begini aja. Ini umatku, orang Ibrani, mereka ini terpuruk, terinjak-injak. Bagaimana kalau aku aja mencoba membantu mereka dan memberikan solusi bagi mereka sehingga mereka tidak lagi menjadi budak. Saudara, suatu ketika dia itu melihat perlakuan yang tidak adil terhadap orang sebangsa. Dan secara emosi, secara hilap, dia lakukan tindakan kekerasan. Dan terbunuhlah orang Mesir yang melakukan ketidakadilan tersebut. Dia pikir tidak ada yang tahu. Ternyata ada yang tahu. Beberapa hari kemudian, maka dua orang Ibrani sedang bertengkar. Dia masih merasa, aku bisa menjadi solusi buat orang ini. Dia hampiri mereka, dia coba lerai. Kenapa kalian ribut-ribut? Dan tiba-tiba mereka berkata kepada dia, kau pikir kamu siapa? Kau pikir kamu bisa menjadi pemimpin kami? Dan ketika itu saudara, mereka mulai katakan, jadi mau kau apakan kami? Apakah kau akan bunuh kami juga seperti kau bunuh orang yang kemarin itu? Mendengar itu saudara, Musa meninggalkan Mesir, melarikan diri dari Mesir. Tempat di mana dia sebenarnya begitu nyaman. Dan mulai sejak itu, mulailah dia ke dalam satu tahapan hidupnya yang itu tahapan krisis. Yusuf pun mirip sekali, saudara, mirip sekali. Pada waktu mudanya, Yusuf tidak ada maksud apa-apa. Anak yang dispesialkan oleh papa. Kemudian saudara dia mendapatkan mimpi, dia ceritakan mimpinya, bukan dia buat-buat. Dia katakan, dalam mimpiku aku melihat kalian seolah-olah tunduk pada aku, menyembah aku dengan simbol-simbol. Dan apa yang terjadi saudara? Maka mendengar hal itu, abang-abangnya semua begitu iri dan benci terhadap dia. Dan satu hari Yusuf dijual ke Mesir, perdagangan manusia, saudara. Dan Yusuf sebagai orang yang tidak dikenal di sana. Inilah mulai, saudara. Tadinya kita melihat mereka ini memiliki konsep tentang hidupnya. Amin, saudara. Oh, aku seperti ini. Oh, aku bisa seperti ini. Ini adalah hal yang baik kalau bisa aku raih. Tapi ketika mereka mencoba bertindak sesuai konsep yang mereka bayangkan itu, yang mereka dapatkan adalah nihil. Bahkan minus, yaitu krisis. Saudara kasih Tuhan, coba lihat berikutnya. Ketika Yusuf ada di Mesir, dia menjadi pelayan. Pelayan yang melakukan semua perintah daripada bosnya. Saudara, ketika Musa lari dari Mesir, maka Musa menjadi seorang gembala. Gembala, saudara, yang tadinya selama hidupnya dia nggak pernah mengurusi hewan ternak seperti itu. Sekarang dia harus mengurus itu setiap hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi dalam kehidupan mereka ini? Saudara, ketika mereka mulai mendapat sedikit bayangan kira-kira hidupku ini apa ya? Mereka coba menjalankannya. Apa yang terjadi berikutnya adalah Tuhan malah mengosongkan semua konsep itu dari dalam diri mereka. Mengosongkan semua itu dari dalam diri mereka. Sehingga saudara, mereka harus melakukan apa yang secara perasaan tidak nyaman bagi mereka. Dan semua yang diperintahkan kepada mereka harus mereka lakukan. Saudara melihat sesuatu di sini. Disinilah mereka mulai masuk dalam tanggung jawab yang belum pernah mereka pikirkan.
sebelumnya. Katakan tanggung jawab. Yusuf harus menanggung jawab semua tugas-tugas, job description. Ini lakukan. Yusuf ambil ini, Yusuf lakukan itu. Padahal dia seharusnya tidak perlu. Dan secara emosional dia merasa itu semua harus dia lakukan tanpa suatu makna yang kemudian memuaskan dirinya. Karena dia lakukan itu semua karena disuruh orang. Tuhan yang kasih Tuhan, demikian juga dengan Musa. Dia mulai melakukan tanggung jawab yang tidak sebenarnya cocok dengan emosi, perasaan, dan pikirannya. Dari langkah tanggung jawab yang pertama dalam hidupmu ketika kau berjalan dalam Tuhan, engkau harus melakukan dan menyelesaikan semua tugas yang sebenarnya belum tentu enak di perasaanmu yang mengerti, katakan amin. Maka sering sekali kita timbul, kenapa aku harus melakukan ini? Kenapa saya harus lakukan itu? Kenapa saya harus diberi tanggung jawab ini? Dan ketika saudara harus dinihilkan Tuhan terlebih dahulu, saudara harus diminta melakukan segala macam tugas yang belum tentu cocok dengan selera Anda. Katakan amin. Berapa orang sini siap dinihilkan? Haleluya. Karena jika Anda siap dinihilkan, Anda siap menjadi seperti Yesus Kristus. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Apakah sampai situ, Pak? Tidak tentunya. Jadi apa yang merupakan tahap berikutnya? Coba kita lihat berikutnya. Maka ketika mereka siap melalui semua yang harus mereka lewati itu, sekarang mereka siap untuk, bukan nyaman saudara, menerima tanggung jawab yang lebih berat lagi. Loh Pak, tadi Bapak cerita makna hidup. Kenapa sekarang dikaitkan dengan tanggung jawab? Saudara tahu, Musa akhirnya jadi apa? Musa akhirnya jadi seorang pahlawan. Itulah arti hidupnya. Tapi saudara, untuk masuk menjadi seorang pahlawan, dia harus siap memikul beban yang begitu berat. Berapa orang di sini mau mencapai makna hidupmu yang tertinggi dan terbesar? Boleh lambaikan tangan. Untuk saudara masuk dalam itu, apakah Anda siap menerima tanggung jawab yang terberat? Katakan amin. Yang katakan amin berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Maka Galatia 6 katakan, sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Amin saudara. Dia akan pikul tanggungan sendiri. Apakah ada di sini orang yang masih nggak bisa lepas daripada roh membandingkan? Pak, Bapak tahu saya ada kekurangan. Saya kalau jujur Pak, kalau Bapak lihat dengan secara objektif, dia sangat mendingan daripada saya. Karena ini dan ini. Lalu saudara, sebelah kirinya masih ada lagi. Apalagi sana Pak. Mereka itu orang itu jauh lebih mendingan dari saya Pak. Pertanyaannya kenapa saya seperti ini? Saudara yang dikasihi Tuhan, pikullah semua itu. Pikul, tangkap itu semua adalah bagian daripada rencana Tuhan. Lalui semua itu dengan hati yang penuh tanggung jawab. Kerjakan semua yang bisa kau kerjakan secara maksimal. Dan saatnya akan tiba, Tuhan percayakan kau hal yang lebih besar lagi. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Ada orang yang mengalami masalah rumah tangga. Pak, Bapak tahu rumah tangga saya seperti ini. Kalau Bapak bandingkan rumah tangga saya dengan mereka sana, saya minder Pak. Ada orang dalam rumah tangga memiliki berbagai macam hal saudara. Ada yang berjuang bertahun-tahun gak bisa juga. Minder, mengejar terus, berjuang terus. Seperti melawan kehendak Allah. Padahal yang harus dilakukan adalah terimalah semua itu dan lakukan tanggung jawabmu secara maksimal. Amin saudara.
Nggak perlu kita bandingkan. Dirimu adalah dirimu sebagaimana Tuhan sudah siapkan. Dan di depanmu ada yang lebih baik lagi. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Maka hari ini berhentilah oleh kuat kuasa Roh Kudus membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Engkau telah diciptakan sesuai gambarnya. Ketika manusia diciptakan sesuai gambar Allah, saudara, itu adalah suatu derajat yang sangat tinggi. Tapi ada satu derajat lagi yang lebih tinggi, yaitu apa? Ketika Tuhan Yesus mati bagimu. Engkau disucikan oleh darahnya. Dan dia berikan rohnya kepadamu. Roh yang menyanggupkan engkau menjadi status apa? Anak-anak Allah. Anak-anaknya. Siapa di sini anak-anaknya yang ada di atas sana, yaitu Tuhan Yesus Kristus Allah kita. Boleh pegang tangannya? Engkau dijadikan anak-anak Allah. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Maka saudara, Musa menjadi pemimpin besar. Apakah waktu Musa ketika dia nihil itu, ketika dia kenapa hidup seperti ini, kok malah terbalik semua yang bagus yang kuniatkan? Apakah konsep Allah tentang diri dia hilang di situ? Apakah ketika Yusuf sedang dalam nol, nihil-nihilnya hidupnya, buyar semua apa yang dia bayangkan yang baik bagi dirinya padahal tidak ada niat busuk atau jahat dalamnya? Apakah konsep Allah hilang pada waktu? Tidak. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, konsep Allah tetap berlaku bagi setiap dirimu. Apapun yang kau alami sekarang, konsep Allah belum dibuang dan tetap akan berlaku bagi dirimu. Masuk dalam rencana Allah, tanggung jawab semua secara maksimal. Tunggu yang lebih besar lagi itu akan tiba bagi dirimu. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Setiap orang akan memikul tanggungan sendiri. Saudara, saya pun saudara, jangan saudara pikir wah bapak ini kan perfect. Enggak saudara, aduh saudara. Kalau mau kita korek-korek ada 100 macam yang tidak saya sukai tentang diri saya. Semua orang seperti itu, tapi itu buang-buang waktu. Saudara. Buang-buang waktu. Sekali lagi, janganlah bandingkan dirimu dengan siapa-siapa, bandingkanlah dirimu dengan siapa engkau sebelumnya. Dan kalau engkau lebih baik, terpujilah Tuhan. Roma 5, 3b. Perhatikan baik, ini ayat penutup bagi kita sore hari ini. Kesengsaraan. Mungkin kalau ditanya berapa orang sini yang pernah sengsara, mungkin jawabnya gini saudara ya, atau dalam kantong aja lah. Jangan ada yang tahu. Karena sengsara dianggap hina, aib, sesuatu yang memalukan. Tapi saudara tahukah Anda, kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan itu menimbulkan karakter. Tahan uji. Karakter. Pertanyaannya, karakter apa kira-kira ini? Karakter siapa? Inilah dia, karakter yang Tuhan desain untukmu. Amin. Inilah dia. Melalui proses tahan uji, maka Tuhan munculkan ini sebenarnya yang dia telah rancangkan untukku dan kau. Dan masing-masing Tuhan punya karakter ilahi tersendiri. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah. Saudara percaya, amin? Saudara percaya? Karakter. Kenapa saudara? Kenapa Pak Andrew terjemahkan ini? Karena saudara buka Alkitab bahasa Inggris, hampir semuanya mengatakan menimbulkan karakter. Jadi seperti apa itu karakter? Karakter adalah saudara persis seperti tadi Yusuf dan Musa di awalnya. Mereka punya bayangan. Oh, aku seperti ini aja, ini baik untuk. Tapi saudara, Tuhan mau lihat. Ketika diuji, apakah nanti sampai ujungnya mereka tetap seperti itu. Dinihilkan dulu. Tidak ada rasa enak cocok di situ. Pokoknya tanggung jawab. Kemudian saudara, berjalan bertahun-tahun dan Tuhan melihat, wah, apa yang dia katakan dahulu memang seperti itulah dia. Amin saudara. Saudara coba berpikir. Dirimu itu sudah kau kenali. Sudah ada Tuhan kasih kisi-kisi siapa dirimu. Tapi saudara mungkin ketika kau jalani,
kau rasakan kok yang terbalik yang terjadi, kok aku dinihilkan. Maju terus, maju terus, maju terus, dengar suara Allah. Suatu ketika engkau membuktikan benar itulah dirimu yang kau bayangkan. Setelah engkau lulus ujian oleh tangan Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Kita lanjutkan sedikit lagi. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Katakan pengharapan. Ayat 5 kita baca sama-sama. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus. Sering sekali saudara, ketika dalam masa-masa yang mengguncangkan, saya mulai mengatakan, Tuhan, kalaupun masih ada sisa usia dalam hidup saya, janganlah Tuhan saya mogok, janganlah saya rusakkan. Karena apa saudara, yang saya bayangkan tidak semakin gampang hidup ini. Saya hanya bisa katakan, Tuhan, kalaupun masih ada begitu jauh ke depan yang harus kujalani, tolong Tuhan, don't let me mess it up. Jangan izinkan aku berantakan semua yang sudah bagus. Oleh karena itu saya merenungkan ayat ini. Jadi bagaimana? Apakah benar pengharapan itu tidak mengecewakan? Apakah Tuhan jujur, Tuhan berkata padaku, apakah ketika aku berpengharapan sekarang, apakah aku akan kecewa nanti 5 tahun lagi, 1 tahun lagi ke depan? Tolong Tuhan, walaupun sudah kujalani semua yang baik ini, jangan nanti berantakan Tuhan. Dan Tuhan katakan seperti ini, Andrew, lihat ke belakangmu. Di belakangmu banyak yang sulit telah kau lewati. Dan coba lihat, apakah kau kecewa setelah kau melewati semua ini? Ketika saya lihat ke belakang, saya lihat, wow, banyak kali hal-hal yang baik yang Tuhan lakukan pada saya. Tidak ada satu alasan pun saya kecewa atas semua yang telah terjadi. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, bahkan sampai 6 tahun. Amin saudara. Kalau saudara lihat ke belakang, yang saudara lihat adalah, wah kok bisa saya lewati semua itu ya. Amin saudara. Dan kalau saudara bertanya kok bisa, jawabannya adalah karena Tuhan menyertai kita. Immanuel, Dia baik. Biarlah Tuhan terus menyertai kita menjadi pribadi yang lebih lagi bertanggung jawab. Karena ketika kita melakukan itu terus, situlah kita ketemu ini rupanya makna hidupku. Yang mau, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya undang para pekerja menunggumu bagai tanah gersang, bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan.
Tuhan, saat ini kami menghampiri Engkau sekali lagi. Jika ada di antara anak-anak hatinya terguncang oleh karena membandingkan diri terus-menerus dengan orang lain. Apakah ada yang membandingkan dirinya dengan kakak, abangnya, saudaranya, dan kau merasakan kau seperti diperlakukan tidak pantas? Hari ini Tuhan, jamah. Orang ini perlu Yesus. Hari ini Roh Kudus hampiri dan curahkanlah kasih Allah. Kasih Allah yang menimbulkan pengharapan. Pengharapan akan Engkau. Visi yang Kau berikan bagi kami. Visi yang kami pegang. Perjalanan proses yang kami harus lalui. Cita-cita yang kami bayangkan. Roh Kudus, mampukan. Oh, raba, mampukan, tolong. Bukankah Engkau dikirim, diutus sebagai penolong kami, penolong dalam kekurangan kami, penolong dalam ketidakbisaan kami. Banyak yang kurang pada kami, tetapi ketika Roh Kudus dicurahkan, kami pasti akan mampu. Curahkanlah kasih Allah, kekuatan Allah, pengurapan dari tempat yang maha tinggi, menghancurkan roh keminderan, menghancurkan ikatan-ikatan membandingkan, dan membuka mata untuk tetap memandang hanya kepada Allah yang memberikan gambarnya dalam diri umatnya. Terpujilah namamu Tuhan, katakan hanya Engkau, hanya seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan. Hatiku tiada yang tersembunyi bagi-Mu, seluruh isi hatiku Kau tahu. Bawa kami Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam dekapan, tinggal dalam dekatnya dekapan kasih-Mu. kasih Yesus sungguh tiada tandanya. Kasih itu menarik hidupku, membawaku dekat padanya, mengikat jiwaku, melepaskan aku, memerdekakan aku. Kasih Yesus mengalirlah, memulihkan jiwaku, luka-luka
menyembuhkan. Ya. Oh, dia adalah basiki, adalah bara-bara. Yesus, oh, dia adalah bara-bara. Ih, adalah bara-bara. Haleluya. Oh, bara-bara. Ira lama sandara. Lama sandara. Jesus. Thank you Jesus. Saatnya kami akan masuk dalam perjamuan kudus Tuhan. Engkau sendiri yang telah menyiapkan hati kami. Biarlah hidup kami, setiap pribadi yang beribadah sore hari ini, menjadi penyembah-penyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu, kuterima daripada Dia. Mungkin para pemusik butuh perjamuan kudus, ayo, boleh dilayani. Perjamuan kudus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Apa yang kuteruskan kepadamu, kuterima daripada Dia. Pada malam waktu Tuhan Yesus diserahkan, Dia mengambil roti. Setelah mengucapkan syukur, yang memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan atas aku. Kekasih-kekasih Tuhan, bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus? Mari makan. Lalu kemudian Dia mengambil cawan. Setelah mengucapkan syukur atasnya, Dia berkata, inilah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan atas aku. Kekasih-kekasih Tuhan, bukankah anggur pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari meminum. Mari kita ucapkan syukur. Thank you Jesus, thank you Lord, thank you Abba, haleluya. Mari angkat suara, katakan thank you Lord. Thank you buat keluargaku, thank you buat keluargaku Tuhan. Thank you buat abang, adik, saudaraku Tuhan. Thank you buat mama papaku, thank you buat anak-anak. Thank you buat apa yang Kau berikan bagiku. Rencanamu besar bagiku. Thank you Jesus. Oh. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya.
Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa pemulihan bangsa serta penyertaan Tuhan atas pemerintah Indonesia. Kiranya Indonesia menjadi bangsa yang bersatu, berdaulat, sejahtera, serta maju yang diperjuangkan bersama oleh pemimpin dan seluruh rakyat Indonesia dalam kasih karunia Tuhan. Kami juga mau berdoa buat para pengerja. Kiranya pengerja dan jemaat terlibat aktif dalam mengembangkan gereja sebagai anugerah Allah melalui visi dan misi gereja dengan penuh keintiman dan ketulusan menantikan kedatangan Tuhan kali yang kedua. Kami juga mau berdoa buat para pemimpin rohani, dilimpahkan kekuatan, perlindungan, kesehatan, serta pewahyuan dalam menuntun umat Tuhan kepada seluruh perintah dan janji-janjinya. Kami juga mau berdoa buat pembangunan rumah persembahan. Kiranya Tuhan terus menggerakkan hati semua umatnya dan hati Raja untuk menyelesaikan pembangunan rumah persembahan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memulai rumah persembahan, maka Engkau juga yang akan menyelesaikannya Tuhan. Kirimkanlah raja-raja ya Tuhan. Kirimkanlah donatur-donatur ya Bapa, agar setiap dana yang kami butuhkan untuk pembangunan rumah persembahan Tuhan Yesus dapat terkumpul semuanya ya Bapa, sehingga pembangunan ini dapat selesai tepat pada waktunya. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Persembahan kita diadakan 2 kali. Persembahan yang pertama ada persembahan umum, yang persembahan kedua adalah persembahan misi. Selamat memberikan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau kita bisa mengasihi Tuhan yang tidak terlihat oleh mata, harusnya kita juga dapat mengasihi orang yang terlihat oleh mata. Suami, istri, dan sesama kita. Amin. Saat ini bersama saya Jeremia Sigalengging akan menyampaikan seputar informasi kegiatan di gereja kita. Berikut informasinya. Terpujilah Tuhan yang telah menolong sehingga pembangunan rumah persembahan dapat terus berlanjut. Marilah kita tetap semangat memberi dan mendukung pembangunan rumah persembahan rumah Bapa kita. Di minggu kedua ini kita membawa persembahan pembangunan. Mari beri yang terbaik. Departemen KOM akan membuka kelas pengenalan akan firman Tuhan, yaitu KOM, Kehidupan Orientasi Melayani. Kelas KOM seri 100 online akan dimulai tanggal 14 Oktober 2025 dan diadakan setiap hari Selasa dan Kamis pukul 18 hingga 20 WIB melalui aplikasi Zoom. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau mendaftar KOM seri 100 online angkatan kelima tahun 2025, silakan scan QR Code atau dengan link pendaftaran ini. Informasi dan pendaftaran dapat menghubungi Miss Mary Sipayung. Kelas KOM ini terbuka untuk umum. Untuk memperlengkapi umat Tuhan dengan pengetahuan dan wawasan tentang doa, sehingga memiliki pengertian dan paradigma yang benar, serta dapat menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan, maka Departemen Doa membuka Sekolah Doa Angkatan ke-26 yang akan diadakan pada tanggal 20 sampai dengan 23 Oktober 2025 pukul 18 hingga 21 WIB di ruangan Menara Doa GBI Rumah Persembahan. Dengan link pendaftaran tertera di layar, dan untuk info lebih lanjut dapat menghubungi Saudari Anasta atau Saudari Ruth di nomor berikut ini. Sekolah Doa ini terbuka untuk umum dan gratis. YSKI bekerjasama dengan Rumah Sakit Siloam Dirga Surya Medan mengadakan screening pranikah bagi calon pasangan suami istri dengan paket sebagai berikut. Untuk informasi dapat menghubungi Ibu Vera di nomor berikut ini. Kami sampaikan bahwa pelayanan doa, pastoral, konseling, atau informasi seputar pelayanan tetap ada 24 jam dan kami siap melayani Bapak Ibu dengan menghubungi call center gereja di nomor telepon 0811 6158 889. Untuk informasi selengkapnya dapat juga memfollow atau mengikuti Facebook dan Instagram gereja kita dengan nama akun Keluarga Besar GBI Medan Plaza. Dan berikut akun resmi beberapa gereja yang dapat Bapak Ibu Saudara follow atau ikuti. Hubungan jauh lebih penting daripada harta. Mari kita saling mengusahakan kerukunan dalam persaudaraan. Demikian warta tambahan yang dapat kami sampaikan. Selamat hari Minggu dan selamat menikmati berkat Tuhan di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam buat kita semua, selamat sore.
warta kita di sore hari ini, kami menghimbau setiap jemaat di tempat ini agar kiranya dapat mengikuti FA yang ada di gereja kita. Adapun FA yang tersedia adalah FA 01, itu ibadahnya setiap hari Kamis pukul 7 malam di rumah keluarga Bapak Edward di Jalan Tamrin nomor 3. Dan FA 02 itu ibadahnya di setiap minggu ketiga hari Jumat pukul 7 malam di ruangan ibadah ini. Dalam rangka pengembangan ruang ibadah, maka GBI Sutomo Tower mengadakan persembahan janji iman di minggu ketiga dan minggu kelima. Bagi jemaat yang ingin menabur dapat juga memberi melalui transfer ke nomor rekening gereja kita. Nomor rekeningnya ada di papan pengumuman. Bagi jemaat yang rindu untuk didoakan atau menanyakan informasi mengenai baptisan, FA atau apapun itu yang berhubungan dengan ibadah, boleh menanyakan kepada kami para asar yang bekerja yang bertugas di tempat ini. Mari kita sama-sama mendukung sosial media ministry gereja kita GBI Sutomo Tower dengan cara mengakses tayangan ibadah raya yang ada di Facebook, YouTube, Instagram gereja kita. Kita juga dapat nge-like, subscribe, dan men-share ibadahnya melalui media sosial gereja kita. Kami juga mengucapkan terima kasih bagi jemaat yang sudah menjaga kebersihan rumah Tuhan di tempat ini dan menonaktifkan suara handphonenya selama ibadah berlangsung. Demikian warta kita sore hari ini, sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih pada hari ini ya Tuhan. Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Biarlah setiap doa kami, setiap persembahan kami, baik itu pujian maupun materi kami angkat kepada Engkau ya Tuhan. Engkau berkenan ya Tuhan setiap persembahan-persembahan kami ya Tuhan. Dan pada hari ini ya Tuhan, ibadah perdana kami sore ini ya Tuhan, Engkau yang memulai, Engkau yang meneruskannya ya Tuhan. Sebab inilah sidang-Mu ya Tuhan. Sebab ini adalah milik-Mu ya Tuhan. Bukankah ya Tuhan ketika kami menaikkan pujian penyembahan kami, Engkau akan menarik jiwa-jiwa yang baru ya Tuhan. Pertemuan kami jiwa-jiwa baru ya Tuhan. Supaya kami melayani dan kami ya Tuhan membawa mereka ya Tuhan masuk kepada persekutuan ya Tuhan di GBI Sutomo Tower ya Tuhan. Berkati ya Tuhan gembala sidang kami ya Tuhan, Pak Andrew ya Tuhan, beserta istri dan anak-anaknya Tuhan. Biarlah berkat-berkat-Mu ya Tuhan berlimpah kali ganda ya Tuhan. Dan juga kami semua pengerja-pengerjanya Tuhan, bahkan jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan yang setia bagi sidang-Mu di tempat ini ya Tuhan. Engkau memberikan kami ya Tuhan kesatuan hati ya Tuhan, unity ya Tuhan. Bahkan ya Tuhan mempersiapkan kami untuk menjadi penuai jiwa pada akhir zaman ini ya Tuhan. Sebab kami tahu ya Tuhan kedatangan-Mu kedua kalinya semakin mendekat. Bahkan akan ada tuayan-tuayan yang besar ya Tuhan, yang Engkau sediakan, yang Engkau siapkan. Dalam nama Yesus Kristus, syukur bagi-Mu, senang bagi-Mu. Dan kami ya Tuhan, biarlah gembala kami ya Tuhan, dan juga pengerja-pengerja bahkan jemaat-Mu di tempat itu Tuhan, berunity ya Tuhan untuk segala visi-visi-Mu ya Tuhan, bagi sidang-Mu, bagi gereja-Mu GBI Sutomo Tower ya Tuhan.
Dan kami berdoa juga Tuhan Yesusku, biarlah setiap Eva kami ya Tuhan Kau berkati, Engkau pimpin ya Tuhan. Bahkan Kau akan membelah ya Tuhan semakin banyak Kau kirimkan jiwa-jiwa ya Tuhan yang Kau percayakan kepada hamba-hambamu, ketua FA ya Tuhan, di masing-masing Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Syukur bagimu, hosana bagimu, Engkau ditinggikan, Engkau memuliakan segalanya. Seperti kami pulang ya Tuhan, serta ibu kusukan darah Yesus, tiba kami selamat tanpa terus ketemu ya Tuhan. Kami akan siap ya Tuhan menerima berkat melalui hamba-Mu. Mari kita berdoa untuk kota kudus-Mu Yerusalem. Kita angkat tangan kita arahkan tertuju ke kota Yerusalem. Salam, salam Yerusalem. Damai sejahtera turun atas puri tembokmu Yerusalem. Kiranya berkat yang dari Yerusalem mengalir ke Indonesia yang kami cintai, mengalir ke GBI Medan Plaza, dan mengalir untuk GBI Stomo Tower. Dan kiranya salmu ada di tempat ini, dan terjadilah penuaian jiwa di tempat ini berlaksa-laksa, karena hatimu berada, matamu berada di GBI Stomo Tower Tuhan. Dan kami percaya Engkau bersemayam di tempat ini ya Bapa. Biar hadirat-Mu selalu memenuhi tempat ini. Kiranya ya Bapa, kami bersyukur punya Allah yang luar biasa. Sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Tidak lupa kami minta berkat yang daripada-Mu ya Bapa. Arahkan hatimu dan wajahmu ke surga. Terimalah anugerah yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Kasih yang sempurna dari anaknya tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan manis dengan Roh Kudus yang menyertai kita mulai hari ini, esok, sampai Maranatha, hingga kita dijemput Tuhan Yesus di awan-awan permai. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, mari kita sama-sama katakan amin. Yes. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu minggu depan. God bless you. Bukti karya-Mu nyata dari hari ke hari. Besar cinta-Mu nyata dari generasi ke generasi. Kau angkat sakitku, untuk yang pada hari ini perdana, kita mohonkan untuk berfoto bersama sebelum kita pulang. Salam Bapak Ibu yang terkasih, kita berfoto bersama sebelum kita pulang, karena hari ini adalah perdana di sesi 2. Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Kita akan foto bersama dengan Bapak Gembala kita, karena hari ini adalah hari perdana sesi 2. Karena hari ini harinya Tuhan.